Ketemu lagi dengan saya Wendy Cagur. Ini terus juga ada Ustadz Amrullah. Pak Ustadz, ini kalau ngebahas masalah Kan THR kan tunjangan hari raya, yang ngasih tunjangan siapa? orang Padang sih. Tunjang. Hanya fungsi siwak. Oh, buat membersihkan. Enggak, buat lalapan. Lah keras. Keras tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ini kita sudah mendekati Lebaran. Betul. Sebentar lagi kita merayakan Idul Fitri, saling bermaafan satu sama lain, dan kita kali ini alhamdulillah masih lengkap nih, bertiga nih, ada saya Wendy Cagur, ada Ustadz Amrullah. Nah, kita mau ngebahas masalah banyakan makan kambing, bibir lu gerak-gerak sendiri tuh. Ingetin kan tadi Bapak Ustadz, kan satu lagi saya. Lu siapa? Lah, yang dari episode pertama ada. Ya orang juga udah tahu lu siapa, nggak perlu dikenalin Ya gitu. enggak, maksudnya kali dia lupa, ada yang baru nonton kali. Pengen disebut, Mak. Harus dikenalin. Iya, gitu. Saya ketemu lagi dengan saya Wendy Cagur. Ini terus juga ada Ustadz Amrullah. Pak Ustadz, ini kalau ngebahas masalah serba-serbi Lebaran nih gitu, serba-serbi. Lemari kayaknya nyangkut di gigi ya. Beca jeblos. Sama Inyong ya. Kita ngobrolin serba-serbi Lebaran nih Ustadz nih. Ini kan luar biasa, maksudnya hari yang begitu mulia, hari yang begitu menyenangkan, Hari yang begitu dinanti-nanti. Iya, dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia gitu, dimanapun mereka berada gitu. Kita ngebahas masalah serba-serbi Lebaran gitu. Apa aja sih yang biasanya kita alami menuju Lebaran tuh? Terus apa aja yang ada di Lebaran, di hari Lebaran gitu. Apa yang harus kita persiapkan menuju Idul Fitrinya, selain karena kita sudah insya Allah sudah menjalankan ibadah-ibadah yang wajibnya, ibadah-ibadah yang sunnahnya gitu. Menuju Lebarannya apa yang harus kita persiapkan, Ustadz? Tapi saya pengen nanya ini dulu Pak Wendy, maaf. Apa? Makna dan arti Idul Fitri itu apa, Ustadz? Kadang orang taunya Lebaran doang. Yang kemarin kita bahas pernah tuh Lebaran gitu doang. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemuda-pemudi yang masih berpuasa tapi mulutnya bau rendang di mana berada. Ya, kan baru bersahur ya kan. Habis sholat subuh masih bau ya. Mulut emang ya Ustaz. Enggak salah Ustaz. Iya. Baunya sih emang mungkin nggak begitu kecium ya. Tapi cuma daging masih di sini nih. Baru banget itu. Itu makanya fungsi siwak. Buat membersihkan. Enggak, buat lalapan. Lah keras. Keras Tad. Iya, gimana Ustaz? Ya, bisa aja. Ya, persiapan khusus tentunya Islam hanya dalam hal ini anjuran. Kayak anjuran misalnya kita dalam perayaan malam hari raya Idul Fitri. Takbiran. Ya, dalam riwayat kan sudah ada riwayat menjelaskan hiasilah malam hari raya dengan bertakbir. Makanya kan setelah biasanya sidang isbat tuh pemerintah nggak lama tuh pasti langsung tuh sudah sambutan tuh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu, jadi menandakan bahwa hamba-hamba Allah nih yang telah melakukan ibadah puasa ini benar-benar bersyukur, merasakan kemenangan atas apa yang telah dia lalui selama 1 bulan ini, dari dia menahan lapar dan haus, terus menahan hawa nafsu. Memang pada dasarnya hari raya itu adalah bukti bahwa kita mampu mencapai tujuan kita kembali kepada fitrah. Nah, kalau masalah makanan kayak ketupat, kayak udah jadi menu utama gitu. Iya, ketupat, rendang, kentang belado. Iya.
Udah kali ya, assalamualaikum. Bapak kan tiba nyebutin doang. Ngapain pakai pergi? Saya kalau dibilang lapar gue saya lapar. Iya, udah kebayang gitu. Udah kebayang itu apa namanya? Wajib gak kita menyiapkan itu buat para tamu? Makanan deh istilahnya gitu. Makanan terbaik. Dalam hal ini apa namanya? Misalnya kan kita kan kadang tuh kalau mau puasa kayak begini atau mau lebaran itu kan kita ada istilah nyorok. Nah, kayak gitu. Nyorok tuh apa? Nyorok tuh kayak bawaan gitu. Bawain ke rumah saudara gitu. Ntar dia gantian ke kita gitu. Bolak-balik aja tuh makanan. Dia kasih yang lain. Dia yang lain. Itu datang ke rumah gue bawa makanan itu gue balikin ke tempat lu. Itu mah namanya minjem bukan nyorok. Jatuhnya nitip ya. Iya, nitip. Ini mah kita kayak gantian ngasih aja gitu. Oh, kayak tukar kado ibaratnya. Nah, bener, tukar kado. Itu tradisi Betawi itu ya, Ustaz ya. Benar, iya. Masih dijalanin sampai sekarang? Masih. Alhamdulillah ya. Itu kalau misalkan orangnya apa? Lagi kurang mampu bagaimana itu? Enggak apa-apa. Kan tidak akan menjadi beban. Enggak diharuskan bertukaran ya? Enggak, kan nyorok itu kan kalau kita dalam Betawi itu kan memberikan gitu, nyorok ngasih. Gitu, ngasih sebenarnya. Pun dia ada misalnya lagi sedang masak juga gitu. Itu biasanya emang dibawain balik. Tapi kalau apa namanya dia enggak ada ya emang kita tuh udah ada tradisi itu untuk memberikan yang sesuatu yang kita masak misalnya hari itu. Kalau itu kan pas ibaratnya mendekati lebarannya. Nah pas lebarannya nih, Pak Ustadz kayak apa namanya ngasih THR, ngasih angpau istilahnya lah ya, ngasih amplop lah gitu. Itu budaya itu sebenarnya apa namanya landasannya adalah sebenarnya bersedekah aja gitu. Betul. Syariat yang akhirnya ditradisikan dengan yang baik ini akhirnya menjadi sebuah fenomena yang sebenarnya itu bisa menghasilkan kebaikan di dalamnya. Jadi jangan wajib atau enggak memberikan THR. Memang enggak ada kewajiban. Kebanyakan beberapa orang di antara kita nih ada yang gengsi misalnya melakukan hal tersebut karena ketidakmampuan, akhirnya dia mengadakan THR tersebut dan segala macam. Akhirnya di hari raya dia bukannya bergembira atas kemenangan hari itu, dia malah bersedih. Jadi hal-hal yang sedemikian itu jadi jangan dijadikan patokan bahwa hari raya itu kita harus menyiapkan angpau, THR. Jadi itu anjuran saja. Ketika kamu mampu melakukan sedekah berupa THR, angpau dan segala macam lainnya, termasuk makanan, gitu kan. Ada juga yang open house kan. Beberapa tuh ada yang open house. Gak ada pintu, gak ada tembok. Bukan maksudnya open dibuka pintu buat orang pada silaturahmi lebaran ke rumah kita gitu. Sorry. Bukan, itu memang bangunan belum jadi berarti. Kalau pintu kagak, jendela kagak. Tapi kan emang kalau kita pikirin lagi itu kan niatnya sedekah ya, Ustadz, yang kita kan dianjurkan sedekah buat orang-orang yang terdekat dulu, termasuk keluarga dulu kan. Benar. Kalau itu buat kita jadi acuan buat mewajibkan sebenarnya ini aja ya, maksudnya apa sih, baik-baik aja gitu ya, bagus ya. Ya bagus-bagus aja, nggak apa-apa. Jadi gini, intinya dalam hal sedekah itu yang ini kita lagi bicarakan THR dan angpau dan segala macam lainnya, memang keutamaannya itu adalah kerabat dekat terlebih dahulu. Tapi karena ini sebuah momen di mana kita kan tidak pernah mengalaminya lagi, belum tentu gitu. Kita tahun depan merasakan ini gitu. Jadi momen-momen kebahagiaan yang kita dapatkan itu kita ingin berbagi tuh. Jadi tidak ada keharusan misalnya kita harus menyiapkan itu, tapi memang harus utamanya kita kerabat dekat terlebih dahulu. Kan biasanya itu kan tetangga-tetangga itu tuh bisa nyerbu misalnya tetangga. Itu yang akhirnya menjadi salah niat nih. Momen-momen yang kayak gitu tuh jangan sampai dijadikan aji mumpung nih. Tapi niatnya dibenerin dulu bahwa memang saat Idul Fitri kita itu ingin merayakan kebahagiaan kita bersama, bertemu keluarga, sanak famili, tetangga, kerabat, itu biar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada anjuran untuk bersedekah dalam batas koridor kemampuan kita sendiri yang kita tahu. Berarti itu bukan kewajiban ya? Bukan ya teman-teman ya, bukan kewajiban ya. Paham ya?
Iya, makanya saya bikin acara ini biar pada denger aja langsung gitu. Iya, kalau ini bukan kewajiban gitu. Iya, kalau ada alhamdulillah gitu. Anjurannya lagi adalah pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang mensejahterakan karyawan-karyawannya. Nggak usah dibelokin. Arahnya tadi nggak ke situ. Suka berubah-ubah orang ini. Anjuran. Iya. Iya. Maksudnya kalau kayak sedekah gitu, THR gitu emang cuma buat atasan ke bawahan. Bawahan tuh nggak ada kewajiban ke atasan gitu. Gantian gitu, nggak ada. Patungan iya, patungan gitu, Ustaz. Misalkan gitu. Nggak ada ya? Kan THR kan tunjangan hari raya, yang ngasih tunjangan siapa? Orang Padang sih. Tunjang. Iya, emang ada celahnya udah Nyong. Udah. Untung saya nggak punya udah karya, bener Pak. tadi udah bener. Udah bener tadi Lagi udah. dibahas lagi. Udah enak kagak Ustadz pakai di counter lagi. Udah tadi udah bener gitu. Kalau ada alhamdulillah kayak udah pakai di counter. Pemimpin yang baik. Kan gengsi kan kena, iya gak? Iya, tenang aja dah, insya Allah. Insya Allah, kita Insya Allah sih doakan. tahun ini gue nggak pengen jadi pemimpin yang baik. Nah, kalau ngomongin masalah sholat Idul Fitrinya nih, Ustadz, kan bedanya Idul Adha sama Idul Fitri itu, saya lupa deh. Disunahkan makan sebelum berangkat sholat itu Idul Fitri. Jika Idul Fitri itu disunahkan kita makan terlebih dahulu. Makan kurma kalau ikutin sesuai anjuran Nabi. Iya. Cuman kan kalau orang Indonesia kan kalau lapar udah kurang. Maksudnya gini kan, biasanya kalau kita ngomongin Lebaran kan dari malam takbiran tuh udah ready masak, tuh, ketupat segala macem iya, tuh. iya. Begitu kita mau berangkat sholat Id juga udah ready tuh Udah di atas ready, meja iya. gitu. Nah, anjurannya memang kita makan kurma atau boleh makan berat tuh, kayak misalkan meja makan itu. Bukannya mejanya yang ada di meja, misalnya kayak pot gitu ya. Sama dong. Masa kayak ketupat gitu, Pak. Berat dong. Iya, boleh gak? Ketupatnya. Enggak, kan anjurannya itu kan Nabi pada saat itu kan makannya kurma. Nah, dikiaskan nih, jadi sebelum berangkat disunahkan boleh makan dulu. Kalau memang ada kurma ya makan kurma. Kalau memang ada menu utama yang sudah dihidangkan pada saat hari raya ya silakan makan secukupnya. Ya. Jangan berlebihan, takutnya soal Idul Fitri udah begadang, capek tuh. Begitu. Jadi masih banyak tuh kesunahan-kesunahannya, misalnya di antara sebelum berangkat kita makan terlebih dahulu. Terus habis itu kita memakai pakaian yang bersih dan wangi. Terus jangan lupa tuh jalannya. Kalau sesuai anjuran tuh Nabi itu kalau berangkat sholat itu memilih 2 jalan yang berbeda. Misalnya, saya pernah dengar tuh. Gimana Ustaz? Misalnya pergi ke masjid nih kita. Pergi ke masjid, kita lewat Cilandak, ntar dari masjid pulangnya lewat Bogor. Kejauhan. Ini masjidnya di mana? Kejauhan. Kan anjurannya kita udah dapet tuh. Iya betul sih. Tapi ntar ngerinya orang salah kaprah. Halo. Berangkat kita masih Idul Fitri, pulang kita udah Idul Adha nih. Iya, sebulan perjalanan. Iya, karena jauh ke Bogor nih. Enggak maksud. Nah, itu saya juga pernah dengar dan pernah baca atau pernah dengar gitu intinya. Nih, kalau analoginya begini, misalkan ini rumah saya Pak Ustadz. Ini jalanan nih. Pada saat saya berangkat, ini jalanan nih. Bapak pada ada di saat sebelah kiri. Sebelah kiri. Ke masjid nih. Masjid di rumah saya kan dekat nih. Gini, belok kiri nyampe masjid. Nah, begitu pulang, saya lewat seberangnya. Oh, seberangnya jadi sebelah kanan. Kan udah beda jalan tuh. Nah, itu makanya Ustadz kudu dilurusin nih. Yang begitu. Gak bisa, jalanannya emang udah belok, gak bisa dilurusin. Bukan jalanannya. Kita lihat lagi, balik lagi. Beda jalannya itu dia nyampe ke rumah lagi nggak? Nyampe. Lah emang jalannya. Itu mah Pak Ustadz dia nggak ngerubah jalan mah enggak. Emang timbang nyebrang doang. Nyebrang doang itu mah. Yang dimaksud Pak Ustadz mungkin begini Pak Wendy. Nih ini kan misalnya masjidnya. Ini rumah saya. Yang tadinya misalnya saya mau ke masjid ini, saya lewat kemari, kemari. Nah pulangnya saya dari sini kemari. Nah jadi saya nggak masuk rumah, orang pintunya di sini. Ini gimana Ustadz? Nah Ustadz, ini kan kalau kita berangkat misalkan nih, kita berangkat jalurnya deket nih, terus pulang mau nggak mau. Kalau kita lewat jalur yang berbeda, lumayan jauh Pak Ustadz. Nah itu harus dilakuin. Kan anjuran. Ini yang buat repot emang umat nabinya begini nih. Saya mau nanya.
Kita kan cuma nanya ya, emosi dia Bang. Saya nanya doang biar saya tahu. Mau lebaran, emosi. Biar saya tahu, Ustaz. Kan saya bakal punya anak, saya biar jelasin ke anak. Itu kalau sampai itu jadi perdebatan itu sahabat bisa bilang udah jalan yang sama. Bukan perdebatan. Ceng nih orang salah kaprah. Ya tadi Pak Wendy cuma nyebrang doang. Anjuran maksudnya jalan yang berbeda itu misalnya tetap dia masuk di jalan pintu depan rumahnya tuh jalan itu jalan utama. Entah itu dia masuk ke masjid dia lewat depan, terus dia pulangnya lagi lewat yang sampingnya, terus memang jalan utamanya itu sendiri ya. Itu termasuk jalan yang berbeda begitu, bukan ngambil jalan yang ini terus dia muter dulu. Iya, saya kira gitu enggak. Gitu enggak, karena kan anjuran ketika kita berangkat bertemu dengan orang yang sama nih. Nah pulangnya kita bertemu dengan orang yang berbeda agar silaturahminya tuh nyampe. Biar semuanya kena. Iya benar. Ya. Pak Ustadz, ini insya Allah kan kita bisa ketemu lagi di Ramadan selanjutnya ya. Amin ya Allah. Ada yang mau Ustadz sampaikan sebelum kita tutup episode kali ini di hari yang spesial membahas masalah serba-serbi Lebaran. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya semoga kita puasa tahun ini sebulan full ini benar-benar menjadikan diri kita yang lebih baik lagi dan bisa mendapatkan ganjaran dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bisa nantinya kita ambil untuk diri kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Gitu. Dan sekaligus juga kita sebelum kita tutup ya. Kita mau bagi THR buat 3 penonton setia Bodo Amat. Caranya gampang sekali. Gimana tuh Pak Wendy? Anda cukup menghitung dengan benar. Berapa kali dari episode 1 sampai episode terakhir Ustadz Amrullah mengatakan apa namanya. Dari episode 1 sampai episode terakhir berapa kali Ustadz Amrullah atau Bang Yoyon ini ngomong apa namanya ya. 3 orang akan kita acak, akan mendapatkan masing-masing THR dari kita, insya Allah Rp500.000. Kita tunggu selama 3 hari setelah penayangan konten ini ya. Insya Allah bermanfaat buat kalian, berkah buat kalian. Karena saya sebenarnya dari episode 1 tuh udah gatel. Kenapa? Pengen ngasih kuis ini berapa kali nih Ustadz ngomong apa namanya. Pengen saya jawab gitu, apa ya namanya ya gitu. Iya kan? Iya. Apa namanya? Nah kan. Itu ya kuisnya, jangan lupa ya. Ditulis, dijawab. Jadi kalian harus nonton dari episode 1 sampai episode terakhir ini. Serba-serbi lebaran. Serba-serbi lebaran. Berapa kali, sekali lagi berapa kali Ustadz Amrullah bilang apa namanya? Itu banyak kalau saya Pak. Banyak bener. Jadi benar-benar harus teliti. Oke, 3 orang ya yang beruntung kita akan undi atau kita akan acak siapa pemenangnya. Dan sekaligus kita tutup Bodo Amat edisi Ramadan. Saya Wendy Cagur dan juga Ustadz Amrullah dan juga Inyong. Mohon maaf lahir batin buat kalian semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kesuksesan dan yang pasti penuh keberkahan. Amin. Sampai ketemu lagi di Ramadan tahun nanti, tahun depan bersama kami insyaallah. Bodo Amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.